bertanya kira-kira nilai. Ini memang ruang tanya jawab. Uclim silakan bertanya. Karena ada tulisannya itu. Silakan. Kalau Kristen bisa juga, silakan. Oke. Yesus itu kok disunat lah? Kenapa lah? Oke, aku jelaskan. Kenapa Yesus disunat? Karena ibunya dan bapaknya itu keturunan daripada Yakub, Abraham. Maka disunat. Silakan. Bapaknya. Tapi Tuhan lah. Oke, aku jelaskan. Sebelum mengatakan Yesus Tuhan, pahami dulu. Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Kapan Yesus itu dikatakan Tuhan? Yohanes 1 ayat 1, firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa. Pahami ya? Itu pasti nggak akan bisa kalian pahami. Karena nggak sampai utuk-utuk kalian ke situ. Tapi Yesus Tuhan. Iya, Tuhannya bagaimana? Apabila bersama-sama dengan Bapa. Contoh, di telingaku ini ada suara aku dengar. Suara ini dinamakan dia. Dia ini bisa sampai ke telingaku karena ada yang bersuara. Yang bersuara itu siapa? Nggak tahu aku nama kau. Kita buatlah si Karpidol. Karpidol itu bisa bersuara karena dia hidup. Apa yang menghidupkan si Karpidol? Roh. Jadi suara ini tritunggal ketika sampai ke telingaku. Itulah perjanjian lama. Di mana Tuhan datang memperkenalkan diri kepada Musa dalam bentuk suara. Kemudian di perjanjian baru Tuhan menjadi manusia. Yang mana itu? Coba kau lihat ke sebelah kirimu. Ada wajahku. Inilah perjanjian baru. Kalau yang tadinya aku mengutus suaraku, sekarang mengutus citraku, gambaranku. Kukutus gambaranku namanya Sang Debaters. Maka Yohanes 1 ayat 1, ketika Sang Debater bersama-sama dengan Rudi Yohanes, maka Sang Debater adalah Rudi Yohanes. Itulah sebabnya semua ucapan Sang Debater dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa daripadaku, kecuali dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Sang Debater? Rudi Yohanes. Sudah. Nah, tetapi ketika Rudi Yohanes melakukan aktivitas di mana aku pergi misalnya entah kemana-mana, ya, itu adalah kehendaknya sendiri. Pahami dulu. Tapi ketika bicara tentang kerajaan surga, itulah kebersamaan Yesus dengan Bapa itu. Paham ya? Silakan. Terus bapaknya Yesus kok dikapani le? Oke. Kenapa Yesus dikafani? Karena pada saat itu, baju manusia masih ada seperti itu. Dan Yesus tidak dipocong, tidak ada diikat gini, gak ada itu. Pengafanan itu adalah dililitkan gini apa itu? Kain itu. Bukan diponcot, diikat di atas itu, diikat di bawah, bukan begitu. Dibalsemi lagi. Kenapa kami sekarang tidak dibalsemi, diminyai lagi? Paham ya? Andai kata zaman itu sudah ada jas, saya percaya Yesus dipakaikan jas. Tapi karena orang waktu itu pakai daster-daster, kan zaman dulu daster. Maka diambil kain putih dikafani. Itu sesuai tradisi Yahudi. Silakan. Berarti Yesus itu orang Yahudi lah le? Memang iya. Berarti dia itu pengikut Nabi Musa lah le? Yahudi pengikut Nabi Musa. Kok hanya Nabi Musa kau bilang? Yakub nggak diikuti mereka. Yakub itu kan Israel. Paham nggak sumber asal usul dari Yahudi? Dari Yakub. Silakan. Maksudku di sini le, berarti ya Yesus itu pengikut Nabi Musa lah le. Maksud aku bukan berarti dia Tuhan. Oke, aku jelaskan. Yesus tidak pernah pengikut Nabi Musa, nggak pernah itu. Pahami ya, dulu buktinya, tuh. Mana ada tertulis aku adalah. Buktinya apa? Buktinya itu dia dihitani kan. Wapak jadi dikapani. Yesus di kita itu bukan kan karena ajaran Yesus. Iya. Iya, itu kan secara
Sabar dulu kawan-kawan yang di YouTube ya. Ada trouble ini. Nah, sudah dah. Tunggu ya. Ya, oke, silakan. Udah bisa, udah bisa. Udah bisa, Le. Udah. Pertanyaanku tadi, ulang ya, karena ini udah agak berhenti kita kan. Ya, silakan. Nah, Yesus kan wafat itu kan dikapani, sedangkan dikapani, disunat, dikapani itu kan sejarahnya Taurat yang dibawakan oleh Musa dari nenek moyang kita Ibrahim kan gitu, Abraham gitu ya. Jadi berarti Yesus itu pengikut Musa lah ya. Yesus tidak pernah dikatakan pengikut Musa. Jangan kau kira bahwa kami seperti orang Islam, wah pengikut Musa, pengikut Muhammad. Berarti Muhammad pengikut Yesus. Terima nggak kau kalau kau katakan Muhammad pengikut Yesus? Karena Muhammad mati di kafani, karena Muhammad disunat. Terima nggak kau pengikut Yesus Muhammad? Coba dulu jawab. Silakan. Jawab ya, Le. Ya. Nah, kalau Muhammad itu keturunan dari Ibrahim, Le. Aku nggak tanya keturunannya pengikut Yesus apa enggak. Karena Kalau Yesus itu tidak disunat. Isa di dalam Islam tidak disunat, tapi dari lahir di rahim sudah disunat sama dengan Muhammad. Kenapa kau nggak mengatakan Muhammad itu pengikut Yesus? Karena dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat atas nama Yesus kan, atas nama Isa. Silakan. Begini, Le. Ya kan? Kenapa aku diam? Kenapa nggak aku jawab gitu kan? Karena pengertian Yesus sama Isa itu beda loh, Le. Oke, Isa lah, Isa. Aku kan udah sudah ralat tadi Isa. Berarti Muhammad pengikut Isa dong. Ya iya. Oh, kalau iya kenapa di dalam hadis kalian dikatakan Isa nanti yang menjadi umatnya Muhammad? Kau penipu, bukan Muhammad yang menjadi umatnya Isa. Begini, Le. Sekarang gini. Pertanyaan sekarang Le menanya aku lagi balik gitu ya? Ya. Oke, biar ku jawab, Le. Kenapa nanti Isa itu datang ke bumi kedua kali mengikutkan Muhammad? Karena menurut dari sejarah agama kami, agama yang terakhir adalah Islam. Jadi dia itu harus mengikutkan agama yang terakhir, gitu, Le. Nanti kau dimarahi orang Islam. Islam Siapa itu yang bukan marahi? agama Islam itu bukan agama terakhir. Jadi, Nabinya iya nabi terakhir. Islam itu agama pertama. Sebab dari Adam sampai Isa katanya beragama Islam. mau aku jawab juga, Le. Ya jawablah, menurutmu Adam itu enggak Islam? Ibrahim itu enggak Islam? Kau baca surah 2 ayat 132 biar jelas kau. Ya, oke. Kenapa dibilang Islam itu awal, Islam itu akhir? Karena begini, Yesus itu tidak membawakan agama. Musa itu tidak membawakan agama. Ibrahim itu tidak membawakan agama. Tapi membawa risalah yang baik. Petunjuk-petunjuk dari Allah. Ya enggak? Oke, aku jawab. Sedangkan Muhammad itu membawakan satu nama, yaitu adalah Islam. Islam itu adalah selamat. Kepanjangan Islam itu ada Isa, subuh, luhur, asar, maghrib, isya. Itu pengertiannya. Dan kenapa Islam itu awal dan kenapa Islam itu akhir. Gitu dia, Le. Oke. Oke. Itulah namanya kau penipu. Kenapa aku bilang kau penipu? Kau bilang Musa tidak bawa agama. Yahudi itu enggak agama. Agama itu. Rumah ibadahnya sinagog.
Isa tidak membawa agama. Agama itu namanya agama Nasrani dalam Al-Quran. Kau baca surah 22 ayat 40. Dikatakan di situ apa? Kalau Tuhan tidak kalau Tuhan menginginkan, maka dia bisa merobohkan biara, gereja, sinagog itu dan masjid. Dan dikatakan agama dari Allah. Kubacakan. Matikan dulu mikmu, double-double suaranya. Surah, maka tulis ya PR-mu. Kau harus membaca surah 22 ayat 40. Orang Islam banyak tidak membaca ini sehingga suka-sukanya bicara. Surah 22 ayat 40 begini bunyinya. Bahasa Indonesia ya. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Hanya karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Siapa yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah? Dijelaskan di sini. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkannya biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid. Jadi disetarakan Allah empat agama ini. Yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Jadi jangan kau kira Allah itu hanya menurunkan agama Islam. Empat. Biar tahu kau. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Jelas itu agama Allah empat yang diturunkannya. Pertama apa? Yahudi. Yang kedua apa? Nasrani. Ketiga apa? Kristen. Keempat apa? Islam. Itu dia. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa Maha Perkasa. Paham kau? Silakan. Bisa berantem nanti kalian satu agama. Kalau jawabanmu itu Le. Kenapa bisa berantem? Itu kan agama Islam. Kenapa bilang? Biar ku jawab lagi, biar ku terangkan. Terangkanlah. Oke. Kalau Kristen, siapa yang menjadikan Kristen? Bukan Yesus Le. Udah? Ku jawab. Nasrani abang, Nasrani Le bilang. Bukan Yesus Le. Yahudi tidak pernah mengaku dia itu agama. Tapi budaya. Ku jawab. Tunggu dulu. Silakan. Budaya. Di mana? Dari mana kau tahu Yahudi itu budaya? Mereka punya ibadah, rumah ibadah namanya sinagog, punya kitab namanya Talmud. Gimana sih kau punya Tuhan namanya Elohim Yahweh? Bahkan Quranmu aja mengaku itu agama. Rumah ibadahnya rumah ibadah Yahudi katanya. Dari dalamnya disebut nama Allah. Jangan kau main-main. Silakan. Bukan aku main-main Le. Aku bukan cuma sama Le, aku bertukar pikiran. Sama kawan-kawan kita yang lain pun aku udah bertukar pikiran. Orang itu sendiri mengatakan bahwa itu bukan sebuah agama kalau Yahudi. Itu adalah katanya, contohnya kayak kita orang Batak gitu. Gitu contohnya. Nah, terus apa ciri-ciri agama? Coba kau jelaskan apa ciri-ciri agama. Tanya dulu kau. Kalau ciri-ciri agama kayak kami Islam ya Islam lah Le. Bertuhan, memiliki kitab suci, memiliki nabi, memiliki rumah ibadah. Kan itu. Makanya kau baca baik-baik tadi. Tuhanmu saja mengaku itu agama Allah. Kok kau katakan aku Tuhanmu? Baca surat 22 ayat 40 itu ya. Biar payah. Sekarang kau bicara sunat. Memang Islam sunat dasarnya dari mana? Coba kau jelaskan. Dasarnya kami dari Ibrahim dasarnya. Coba tunjukkan di surah berapa Ibrahim disunat. Mau tahu kami. Aku kebetulan nggak di rumah aku Le. Lagian pula kebetulan HP ku satu, nggak bisa ku buka. Yang kau ketahui aja lah. Besok kita ku kasih tahu ya. Besok jumpa lagi kita ya. Tunggu aku pulang. Sampai kiamat kau mencari, takkan kau temukan ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan Ibrahim disunat. Kau tahu itu dari hadis. Hadis itu karangan manusia. Bukan firman Tuhanmu. Tetapi kau baca surah 2 ayat 79. Diakuilah itu firman Tuhan. Udah Le? Udah. Nah. Kalau dari segi kita lihat secara langsung nyata,
Yesus itu adalah pengikut Nabi Musa, pengikut Taurat. Jadi kenapa orang kita Kristen mengimani dia? Yesus tidak pernah pengikut Taurat. Kan malah dibilang orang Yahudi, kenapa kau bekerja pada hari Sabat? Yesus bilang, bukankah kau melepaskan hewan ternakmu pada hari Sabat? Kalau kau bilang itunya, paham nggak kau? Nah, kalau kau bicara tentang Kristen, hanya iblis yang menurunkan agama di dalam ajaran Kristen. Kenapa iblis menurunkan agama? Karena dia butuh pengakuan, butuh pengikut. Kalau Tuhan, dia tidak datang menurunkan agama, tidak datang membawa agama. Karena Tuhan itu bagi siapa saja, baik orang berdosa maupun tidak berdosa. Tuhan juga bagi Henok, tidak punya agama. Tuhan juga bagi Elia, yang beragama Yahudi. Dan Tuhan juga bagi orang Kristen. 2 Korintus 12 ayat 2, sudah sama-sama ke sorga. Lah Islam belum ada yang ke sorga. Hanya Islamlah yang belum ada ke sorga dari 4 agama yang dibilang di Al-Quran tadi. Siapa orang Islam yang ke sorga? Belum ada. Paham ya? Udah. Sudah, silakan. Jangan nanti kau bilang kupotong terus. Sekarang gini, memang betul Islam itu belum ada yang ke sorga. Tapi walaupun kami belum ada ke sorga, janji sorga itu ada pada kami, bukan pada agama lain. Menurut Islam, ini menurut Islam. Nah ya, jangan salah. Ini menurut, kenapa aku bilang kayak gitu? Karena dia itu penutup dari nabi-nabi yang kami tahu, yang ada 25 tersantum. Gitu, Le. Oke, ku jawab ya. Jangankan Islam, penyembah pohon, penyembah batu, penyembah kursi, semua penyembah-penyembah mengakui mereka dijanjikan surga, mereka lah pemilik janji surga menurut agama masing-masing. Ya menurut Islam kalian pemilik janji surga dari Islam, menurut penyembah batu mereka pemilik janji surga dari penyembah batu. Tetapi belum satu Islam pun yang masuk surga kau akui. Artinya apa? Kalau hanya janji, sembahlah aku. Ku kasih kau janji banyak. Janji apa kau mau? Surga. Ya nanti kau masuk surga kalau kau sujud menyembah aku. Akan ku kasih kau 100 dewi-dewi yang seperti film Sunggokong itu. Yang langsing, cantik, montok, segala macam. Tapi hanya janji. Bukti ada? Enggak ada. Semua agama menjanjikan, tapi yang membuktikan ada? Enggak ada. Hanya Kristen yang tertulis jelas di kitab sucinya. 14 tahun lalu, entah di dalam diri, entah di luar diri, aku tidak tahu. Seorang Kristen telah diangkat ke surga. Selesai. Silakan. Yang satu sih siapa, Le? Apa? Yang masuk surga, yang Le itu bilang siapa? Namanya aku nggak tahu, tetapi tertulis begitu. Lah orang Islam, namanya tidak disebutkan. Yang masuk surga pun tidak ada. Kenapa? Memang nggak ada. Nggak usahlah nama. Ada nggak ucapan seperti itu? Telah masuk seorang Islam masuk surga. Nggak ada. Berarti agama lain pembohong lah. Kenapa berbohong? Lai bilang tadi ada yang masuk surga, tapi nggak tahu orangnya siapa. Ya, memang nggak tahu lah. Memang aku nggak tahu. Berarti pembohong lah. Sekarang ku tanya kau, kalian sudah ada nggak yang ke surga? Nggak ada kan? Berarti pembohong. Kalau kau bilang Tuhanmu punya surga, orang nggak ada yang masuk surga dibuatnya. Berarti pembohong dong. Kami dijanjikan surga dan neraka, Le. Kau bilang kau dijanjikan. Sementara anggota dewan juga berjanji. Masa level Tuhanmu, level anggota dewan? Tidak mungkin kan? Tirulah kayak kami. Tuhan kami berjanji dibuktikannya. Ini masuk surga 1 orang. Selesai. Belum lagi kalau kita bicara Henok dan Elia. Sudah naik ke surga. Jadi siapa yang masuk surga udah Le sekarang rupanya dari grupmu? Kalau yang ada namanya Henok dan Elia itu di kitab suci kami ada. Tapi kalau yang Kristen, benar Kristen memang tidak disebut namanya. Tetapi sudah ada orang Kristen yang masuk surga. Selalu kami. Kalian ada nggak ayat seperti itu? Telah ada orang Islam yang masuk surga. Belum.
Ya karena Tuhan kalian nggak pemilik sorga, hanya penjanji sorga. Kalau dia pemilik sorga, sudah dimasukkannya orang ke sorga. Sebagai bukti ada orang Islam itu ke sorga. Memang kami Islam belum ada yang masuk surga. Cuman di dalam sejarah Islam, di sejarah dalam Al-Quran, Nabi udah ada di sana, Le. Di surga Siapa? itu ada dua, Le. Siapa? Idris dan Isa. Idris dan Isa, kau tahu? Idris di langit keempat, Isa di langit kedua. Tidak bisa ada orang Islam lebih dahulu masuk surga sebelum Muhammad ke surga. Itu dasarmu. Muhammad artinya apa? Masih mati di tanah, dikubur di Arab sana. Sebelum dia masuk surga tidak boleh ada yang masuk surga. Karena dialah pemegang kunci surga. Baca hadis, dia yang pertama masuk surga. Udah? Sudah. Makanya kami meyakini Nabi kami, Le. Meyakini Nabi kami banyak, tapi yang wajib kami ketahui 25. Yang 25 ini, yang wajib kami ketahui ini, ada Nabi yang terdahulu udah penghuni surga, yaitu Idris dan Musa. Yang kami ketahui pada saat ini, Le. Terus kenapa Muhammad yang duluan masuk surga? Karena dia itulah junjungan kami. Jadi dialah yang mengarahkan kami nanti ke sana. Kan lucu Gitu. kau. Kau bilang Musa sudah masuk surga. Kok nggak Musa yang menggiring kalian ke surga? Muhammad masih di dalam bumi. Kan lucu kau. Harusnya yang sudah ke surga lah menuntun kalian. Hanya yang dari surga lah yang tahu jalan ke surga. Aduh. Kau baca surah 19 ayat 71. Pernah kau baca surah 19 ayat 71? Sekarang begini, Le. Udah aku terangkan tadi kan, Nabi yang wajib kami ketahui ada 25, walaupun banyak Nabi. Jadi yang kami ketahui dalam Al-Quran, ada udah dua penghuni surga, yaitu Idris dan Isa. Penghuni surga, penghuni. Jadi di antara nabi-nabi ini, Nabi kami yang terakhir. Nabi terakhir kami ini, Nabi Muhammad inilah yang nanti menuntun kami masuk surga. Menyelamatkan kami dari siksa-siksa yang pernah kami lakukan kejahatan di muka bumi ini, Leku. Oke, udah ya. Nanti lah diketahui orang Islam. Isa dengan Idris belum ke surga lah. Udahlah, nanti daripada kita lanjutkan dimarahi kita. Sampai jumpa Leku, semangat terus. Dengan makan janji-janji ya. Oke, udah banyak yang ngantri, Le. Sampai jumpa. Sekarang begini, Le. Jangan dulu kita putuskan forum kita. Ngawur.